Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah. Kepada Dia kita meminta pertolongan. Kepada Dia kita meminta pengampunan, dan kepada Dia kita meminta petunjuk. Barang siapa yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan ada kesesatan baginya. Tetapi barang siapa yang sesat, maka tidak akan ada petunjuk baginya. Maka dari itu, saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita, Nabi agung kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya termasuk kita. Semoga kita bisa mendapatkan syafaatnya di yaumil jaza nanti. Amin ya rabbal alamin. Begitu banyak kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini. Kenikmatan yang begitu besar sehingga tidak ada siapapun yang mungkin untuk mengukurnya. Oleh karena itu, kita sebagai hamba sepantasnya untuk memaksimalkan Ramadan dengan cara memaksimalkan ibadah amalan kita di bulan Ramadan ini. Sebab tak ada yang tahu apakah kita masih bisa menemui bulan Ramadan di tahun depan kelak. Salah satu kenikmatan inti di bulan Ramadan yaitu diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk untuk umat manusia. Selain petunjuk, Al-Quran juga sebagai pengobat dan pembeda. Karena itu, kita sebagai umat muslim sudah sepantasnya untuk mengamalkan Al-Quran. Apalagi di bulan Ramadan ini. Amal sederhana yang dapat kita lakukan ialah membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran itu tidak dilihat dari berapa banyak ayat yang kita baca, tetapi seberapa rutin kita membacanya. Membaca satu ayat tetapi secara rutin setiap hari itu lebih baik daripada membaca banyak ayat pada satu hari tetapi besoknya tidak membaca Al-Quran lagi. Karena Rasulullah SAW pernah berkata, amal yang paling baik adalah amal yang dilakukan secara terus-menerus. Amal yang tidak pernah diputus walaupun sedikit pun. Bulan Ramadan merupakan momentum selama 1 bulan untuk meningkatkan keberlanjutan amalan ibadah kita sebagai umat muslim. Walaupun yang kita lakukan merupakan amalan kecil atau sederhana, walaupun sedikit, tapi itu tidak apa-apa. Karena pada bulan suci Ramadan ini, amalan kebaikan kita akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita hanya membaca satu ayat Al-Quran pada bulan Ramadan ini, itu lebih baik daripada bulan-bulan biasa. Selain dari kenikmatan diturunkannya Al-Quran, ada lagi beberapa kenikmatan yang tidak kalah pentingnya. Kenikmatan yang pertama, yaitu berbuka puasa. Ketika menjelang waktu maghrib dan mendengar suara azan, kemudian kita berbuka dengan seteguk air, itu benar-benar sejuk yang dirasakan. Kelelahan yang menumpuk dari fajar hingga maghrib, semuanya hilang seketika. Kemudian ada kenikmatan yang kedua, yaitu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di akhir bagi yang berpuasa. Ini merupakan salah satu kenikmatan yang tertinggi. Mengapa demikian? Coba saja bayangkan, ada seorang anak yang telah lama sekali tidak ketemu dengan orang tuanya. Kemudian mereka dipertemukan tiba-tiba. Bayangkan saja betapa bahagianya momen itu. Itu juga sama seperti kita yang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan momen yang sangat bahagia bagi kita. Lantas, siapa saja yang bisa merasakan kenikmatan dari berbuka puasa dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala? Kenikmatan berbuka puasa tentu bisa dirasakan semua umat muslim yang berpuasa. Tetapi, kenikmatan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dirasakan oleh semua orang. Karena tidak semua orang berpuasa dengan niat untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang menjalankan puasa hanya karena menjadikannya kebiasaan. Orang seperti itu hanya akan mendapatkan lapar dan haus ketika berpuasa. Tetapi berbeda dengan orang yang berpuasa
dengan iman dan takwa untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, barang siapa yang menjalankan puasa karena penuh keimanan dan mengharapkan pahala, maka dosa-dosa sebelumnya akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Oleh karena itu pemirsa yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita meningkatkan amalan ibadah kita di bulan puasa, meningkatkan salat kita, menjaga ibadah kita, dan juga seringlah membaca Al-Quran. Karena seluruh amalan ibadah yang kita laksanakan di bulan puasa akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.